Kita maju bersama Allah menuju masa depan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung dengan live IG Nurul Fikri, dan hari ini adalah ada informasi spesial yang mau kita bagi ke teman-teman dan kita obrolin terkait dengan perubahan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang diumumkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim yang tadi pagi jam 9 ya, live begitu di akun official Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terkait dengan informasi ini ya, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kira-kira apakah ada perubahan yang terjadi gitu ya nanti di seleksi SBMPTN, karena selaku pelaksana adalah LTMPT. Nah, kalau misalkan ini jadi kejadian gitu ya, dalam arti secara teknis panitia LTMPT akan menerapkan apa yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan, maka kira-kira apa saja yang perlu saya lakukan atau perlu kita lakukan. Oke? Nah, teman-teman semua yang hadir hari ini, kita masih menunggu Pak Chandra ya. Pak Chandra ini adalah Kabid Pendidikan di NF, dan mungkin kita akan ngomong sama beliau ya, bincang-bincang dengan beliau terkait dengan apa yang harus kita lakukan sih dengan kebijakan yang muncul ini. Kalau teman-teman tadi dengar pasti atau sekilas ada informasi dari teman-teman yang ada di sekolah atau teman-teman yang ada di rumah atau yang media sosial yang teman-teman ikuti, bahwa tahun ini akan ada penghapusan TKA. Wah, bener gak ya? Atau tahun ini hanya ada TPS aja gitu ya, tes seleksi masuk SBMPTN-nya. Begitupun dengan jalur SNPTN ada perubahan juga. Jadi nilai rapot katanya 50%, bener nggak sih Kak? Oke, nanti kita coba bareng-bareng ya, ngobrolin dengan Kak Chandra. Oke, coba saya lihat ya, apakah Kak Chandra sudah gabung ya. Kita coba undang bergabung dengan kita. Oke, saya udah nyiapin catatan nih teman-teman, yang tadi pagi diumumin sama Menteri Pendidikan ya. Ini dia nih, Pak Chandra ini sudah gabung bareng kita nih. Waduh, ini kameranya kamera belakang kayaknya nih Kak. Oke, assalamualaikum Kak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kedengeran gak nih? Ya lumayan, agak sedikit kecil sih, bisa dideketin lagi mungkin mic-nya. Oh ya. Nah, sip. Sekarang suaranya? Ya, sip, jelas. Oke. Nah, Pak Chandra atau Kak Chandra ya. Teman-teman udah gabung sekitar 140 orang nih yang nongkrongin kita sore ini ya. Pengen dengerin kira-kira NF nih sikapnya gimana nih terkait kebijakan yang muncul ya. Nah, mungkin tadi agak ini juga ya, agak shock terapi juga ya buat teman-teman yang kelas 12, karena kan mereka berpegangan sama tahun lalu ya, bahwa tes itu akan ada TKA dan TPS. Tapi kemudian Menteri Pendidikan tadi Pak Nadiem Makarim menyampaikan bahwa tesnya akan bersifat inklusif gitu ya, tidak lagi eksklusif. Maksudnya inklusif itu bisa diikuti dengan siapa saja ya, yang dia hanya melihat sisi potensinya gitu, potensinya. Nah, kira-kira tanggapan dari Kak Chandra dulu nih, gimana nih dengan kebijakan Menteri ya? Pada dasarnya sih kan pelaksananya itu kan LTMPT, gimana tuh Kak? Apakah ada dampaknya nanti kemungkinan? Ya, kalau dari ini kan baru sampai tahapan Menteri ya, karena nanti kalau terkait dengan seleksi UTBK sendiri atau kaitan dengan PTN kan udah ada panitianya sendiri, yaitu panitia LTMPT ya. Jadi nanti kita perlu tetap update informasi dari web LTMPT-nya yang pasti, atau mungkin nanti ada rilis press release dari LTMPT kan biasanya sering banget tuh ya adain live YouTube juga kayaknya tuh ya. Nah, itu yang perlu kita ikuti informasinya dari panitia LTMPT gitu. Tapi kalau lihat dari yang disampaikan oleh Mas Menteri itu kan sebenarnya mirip-mirip seperti waktu tahun 2020 ya. Waktu itu kan memang di awal
LTMPT sendiri tuh pada saat itu ya, bukan Mas Menteri ya. LTMPT sendiri di awal tuh udah mendeklar bahwa tahun ini kita akan ada tes TPS dan TKA gitu ya. Kak Chandra, mic-nya dideketin lagi ke mulut kalian. Oh gitu ya. Siap. Saya ulang ya. Jadi tahun kan pertama kali perubahan UTBK itu di tahun 2018, ingat saya itu ya. 2018, 2019. Kemudian di tahun 2020 itu kita mengalami kondisi pandemi ya. Tapi sebenarnya dari panitia LTMPT sendiri sudah mendeklar bahwa ada tes versi lengkap ya seperti tahun 2018, 2019. Bahkan udah ada TPS-nya juga tuh ya waktu itu ya. TPS-nya udah ada subtesnya sendiri kayak penalaran umum, terus ada pemahaman bacaan dan menulis ya. Ada PKU gitu ya, pengetahuan kuantitatif, ada PPU ya. Pengetahuan dan pemahaman pemahaman dan penalaran umum ya, Roni ya, PPU gitu ya, gitu. Nah di tahun 2020 itu sebenarnya panitia udah siap tuh dengan kondisi hasil bisa dibilang hasil evaluasi tahun 2018-2019. Tapi kemudian kan Indonesia dan dunia ya, pada saat itu mengalami pandemi sehingga akhirnya segala bentuk pergerakan ya di masyarakat kemudian dibatasi. Dulu istilahnya namanya PPKM ya kalau nggak salah tuh ya. PSBB ya kalau nggak salah, PSBB ya sebelum istilah yang sekarang kan PPKM ya. Nah kemudian dibatasi tuh sehingga untuk berkerumun sekalipun tuh nggak boleh ya, bahkan keluar pun dibatasi, ada pembatasan di sana sini gitu kan. Nah akhirnya di bulan Maret, seingat saya itu, bulan Maret 2020, kemudian panitia LTMPT merilis bahwa yang diteskan itu hanya TPS saja. Artinya sebenarnya itu udah kita alami juga sebenarnya di Indonesia bahwa TPS saja. Kalau bedanya dengan hari ini ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri kan sudah direncanakan bahkan udah sekitar lebih dari 6 bulan lah gitu ya, kurang lebih 6 bulan lah ya, dari biasanya kan kalau UTBK itu sekitar bulan Mei ya, berarti kan lebih dari 6 bulan, hampir 8 bulan ya gitu. Artinya dari sisi kita perlu siap-siap. Tapi kan di tahun 2020 itu juga sebenarnya mengalami banyak perubahan jadwal ya, perubahan jadwal dari tanggal sekian kemudian diundur lagi 2 pekan lagi, diundur lagi 2 pekan lagi gitu ya, sampai kalau di NF itu pada saat itu tuh sampai tryoutnya seingat saya tuh sampai 24 kali itu tryoutnya tuh ya, yang direncanakan 12 kali jadi 24 kali gitu ya. Ya artinya kalau dari sisi kita ya NF sendiri sih insya Allah siap aja kalau misalkan TO-nya pakai model TPS. Tapi yang perlu dicermati adalah bahwa yang disampaikan oleh Mas Menteri itu kan nggak cuma tes melalui jalur kan ada 3 jalur ya yang disebutkan Mas Menteri ya. Ada jalur prestasi gitu kan, yang kalau istilah kita tuh SNMPTN gitu kan. Ada jalur tes ya, tes tulis bahasa kita gitu ya, atau SBMPTN, dan ada jalur mandiri gitu kan. Dan perubahan yang mendasar itu kan hanya di jalur SBMPTN-nya gitu kan, padahal masih ada jalur-jalur yang lain tuh SNMPTN. Bahkan perubahan yang cukup drastis di jalur SNMPTN itu adalah seleksinya itu udah menggunakan keseluruhan nilai rapot ya, keseluruhan bidang studi dinilai rapot gitu. Jadi enggak. Iya, ini nanti kita ulas satu-satu nih Kak Chandra terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan sama Menteri. Berarti kalau kita simpulkan sebenarnya kebijakan ini masih dinamis sebenarnya Kak ya. Jadi ini sifatnya belum saklek karena pada tataran pelaksana itu akan dilakukan oleh LTMPT gitu. Jadi teman-teman saat ini tetap melakukan prepare gitu ya. Tapi yang jelas NF juga sudah siap jika harus menggunakan TPS saja karena sudah kita pernah lalui tahun 2020 gitu ya. Nah, jadi saat ini kita juga masih belum tahu nih, ini diterapkannya tahun 2023 ataukah diterapkannya nanti nih 2 tahun lagi, karena kan bahasa beliau itu adalah bahasanya adalah kurikulum merdeka. Nah sedangkan setiap sekolah itu belum semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Artinya kalau kita bahas lagi ini masih segmented gitu ya Pak.
terkait dengan kurikulum yang diterapkan yang ingin sejalan dengan tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kita masih menunggu nanti rilis dari LTMPT. Biasanya tuh muncul di bulan Desember, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya coba bacakan dulu ya terkait dengan kebijakan. Nanti kita juga coba ulas Kak Chandra terkait dengan beberapa seleksi masuk kan, karena yang dibahas tadi nggak cuma SBMPTN nih, tapi juga ada SNPTN, ada jalur SBMPTN dan juga jalur mandiri. Nah, bagi teman-teman yang pasti bukan gap year ya, itu mengharapkan juga bisa lulus di SNPTN. Nah, saya bacakan dulu nih. Tadi ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri ya, terkait dengan jalur SNPTN atau jalur undangan. Dulu dibatasi pilihannya ya antara IPA dan IPS gitu ya. Dulu hanya pada prodi tertentu saja. Jadi anak IPA milih IPA gitu ya, IPS milih IPS gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada kebijakan baru nih, beliau menyampaikan bahwa sekarang ya ada tambahan kriteria ya, minimal 50% rata-rata rapot seluruh mapel gitu. Jadi ada penilaian untuk mapel itu nilainya 50% gitu ya. Gede banget ya nih Kak Chandra, 50%. Nah, kalau dulu kan waktu tahun 2022 itu panitia menyatakan bahwa nilai rapot tidak signifikan karena ada faktor pengali yang disebut dengan indeks sekolah. Nah, ini posisi indeks sekolah nih nanti gimana nih kalau misalkan nilai rapotnya tuh nilainya 50% gitu ya. Nah, itu dulu. Nanti kita coba diskusi lebih banyak. Terus yang kedua, nah, sisanya itu diserahkan kepada PTN ya, sisanya maksimal 50%. Itu penggalian pada minat dan bakat, dan beliau juga membuat poin ada nilai rapot maksimal 2 mapel pendukung prodi. Artinya misalkan saya mau ngambil kedokteran, berarti ada 2 prodi yang mendukung 2 mapel ya yang mendukung prodi tersebut, jadi salah satu pertimbangan gitu ya. Lalu kemudian juga prestasi dan atau portofolio, ya ini jurusan seni atau olahraga gitu. Jadi secara umum sih untuk portofolio masih ada ya seperti tahun sebelumnya. Tapi yang unik adalah nih nilai rapot maksimal 2 mapel pendukung prodi yang dia pilih. Nah, ini gimana nih Kak Chandra terkait dengan SNPTN nih? Sebentar Kak Chandra, sebentar. Bagi teman-teman yang mau nanya, ini boleh tuliskan di ini ya, di chat. Nanti coba saya carikan untuk dijawab atau kita diskusikan bareng-bareng. Silakan Kak Chandra. Sebelum jawab yang tadi, betul juga ya. Tadi kan sebenarnya yang disampaikan Mas Menteri ini kita belum tahu nih apakah diterapkan di UTBK SBMPTN 2023 atau tahun depan ya 2024 ya. Karena kan tahun ini kebijakan nasional untuk kurikulum Merdeka sendiri baru diterapkannya di kelas 10 ya. Walaupun di kelas 11 itu ada sekolah-sekolah tertentu yang tahun sebelumnya, tahun lalu ya, sebagai sekolah penggerak ya istilahnya gitu. Jadi artinya belum masif secara nasional, tapi untuk kelas 10 kan berarti bisa dibilang masif secara nasional menggunakan kurikulum Merdeka ya. Artinya kalau hitungan masif secara nasional berarti harusnya nih sekarang 2023, 2024, mungkin 2025 kan harusnya gitu ya. Jadi kan kalau gitu kebijakannya berdasarkan kurikulum Merdeka ya harusnya 2025 ya harusnya gitu. Iya, harusnya 2025. Kan Makanya kelas 12 mesti menggunakan kurikulum lama gitu ya Kak Chandra. Jadi masih ada campur-campur lah istilahnya gitu ya. Nah, makanya nih yang perlu kita perlu tetap update informasi khususnya dari LTMPT yang pasti ya, karena mereka yang secara resmi mengumumkan seleksi seperti apa nih yang akan diterapkan di tahun 2023 nanti gitu ya. Terus terkait sama pertanyaan yang SNMPTN tadi, sebenarnya kan ada perubahan yang cukup signifikan terkait perhitungan ya, mungkin perhitungan atau pengolahan nilai di SNMPTN. Jadi kalau yang tahun lalu itu seingat saya itu ada nilai rapot ya, nilai rapot tuh yang kalau istilahnya tuh ada nggak tahu ya namanya apa, NMR ya, nilai rataan kan namanya. Nilai rataan dari nilai rapot ya, dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Tapi kemudian nanti dilihat mana yang paling menonjol dari dari nilai rapot tersebut ya. Apakah mata pelajaran, kalau nggak salah tuh ada mata pelajaran utama ya Pak Roni ya.
Ya, udah mata Ada pelajaran. misalnya jadi dia itu udah fokus terhadap prodi-prodi tertentu tuh. Jadi kalau misalkan kedokteran berarti nilai rapot yang paling diutamakan itu misalnya adalah biologi sama kimianya gitu ya. Atau nanti ada tambahan mapel yang lain, tapi udah spesifik ke rapot mapel pada rapot tersebut gitu ya. Tapi kan kalau tahun ini nih Mas Menteri mengharapkan bahwa semua pelajaran itu dianggap penting karena dia punya poin istilahnya 50% dari penilaian itu diambil dari seluruh nilai rapot lah kira-kira gitu. Artinya buat siswa-siswi yang berprestasi dan punya kemampuan yang holistik ya kalau bahasanya gitu ya. Holistik, semua pelajaran itu dikuasai, berprestasi, maka dia punya peluang untuk lulus di PTN itu melalui jalur SNMPTN itu lebih besar gitu. Bahkan di sini Kak, disebutkan ada yang minimal unik nih, Kak. 50%. Gimana? Ada yang unik nih, ada yang nanya nih ke chat nih ya. Kalau yang 50%-nya rapot seluruh rapot, apakah pelajaran seperti bahasa Sunda, PKWU, PJOK dan dipertimbangkan? Aduh. Nah, ini itu juga gimana kalau nih, bahasa Kak? ini kan masih umum ya. Bisa jadi kali ya. Bisa jadi semua kan di sini juga nggak ada nyebutin ya. Kalau di sini disebutkan malah gini nih, minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Artinya kan nggak membatasi ya, Pak Reni ya gitu ya. Soalnya Nggak membatasi. ini Kak, waktu tahun sebelumnya itu ya kan SNPTN itu walaupun dia seleksi rapot itu hanya rapot yang jumlahnya tertentu aja gitu. Jadi dia nggak masuk ke wilayah istilahnya mata pelajaran wajib gitu ya, mata pelajaran daerah gitu. Itu nggak termasuk tuh karena ada aturan seperti itu dari LTMPT. Nah, kalau misalkan kita lihat juga ini yang nanya ini mungkin dia juga ini nih, wah saya nggak bisa Sunda nih, tapi misalkan dimasukin kan bahasa daerah tuh, nah dia harus belajar juga tuh gimana. Jadi ini memang masih umum banget ya Kak disampaikan sama Mas Menteri nih. Betul. Jadi yang disampaikan Mas Menteri itu masih umum banget. Jadi kita nggak jangan terlalu panik lah gitu ya, karena informasinya kan masih dinamis ya. Kita tunggu aja sampai akhir tahun inilah, mudah-mudahan nanti dari LTMPT memang ada rilis yang lebih detail, lebih resmi gitu kan, dan lebih jelas lah gitu yang pasti ya. Gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang sekarang nyimak ya, atau bisa share juga ke teman-teman yang lain. Jadi untuk teknis pelaksanaan kita masih nunggu LTMPT nih, karena ini sifatnya kebijakan yang dikeluarkan sama Mas Menteri ini umum banget gitu ya. Nah, pelaksananya itu nanti LTMPT gitu. Kita masih nungguin. Oke, gimana nih Kak? Ada nggak Kak terkait dengan SNPTN nih sebelum kita masuk ke yang lain nih? Tapi pertanyaannya banyak banget yang masuk nih. Kak izin bertanya, nih berarti jurusan IPA bisa ke IPS begitu? Juga jurusan IPS bisa ke IPA kalau UTBK cuma ada TPS. Terus perbedaan sosum, saintek jadi nggak ada gitu. Nah ini gimana nih katanya? Suaranya nggak masuk Kak Chandra? Suaranya nggak masuk. Masuk ke sekarang? Masuk ya. Masuk ya. Ini kan kita juga mengacu dari yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri ya. Jadi kalau lihat dari seleksi SNMPTN, pertama nih, minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Artinya bisa jadi ada sekolah yang menerapkan lebih dari 50%, kan dibatasinya minimal 50% gitu ya. Artinya mungkin ada sekolah-sekolah tertentu dengan kategori tertentu dia bisa pakai patokan nilai rapotnya misalnya 70% gitu ya. Ya nanti semuanya ada di ketentuannya ada di panitia LTMPT yang pasti gitu ya. Terus yang kedua adalah maksimal 50%, ya berarti kalau yang tadi jadi 70% berarti berkurang jadi 30% kan. Komponen penggali minat dan bakat gitu. Nah, di sini kan nanti dilihat 2 mata pelajaran pendukung, prestasi, portofolio. Ya, artinya di sini tidak dibatasi dia dari IPA harus milih prodi IPA gitu. Bisa jadi dari IPA bisa milih prodi IPS karena kan dari syarat yang pertama aja tuh udah ngelihat seluruh mata pelajaran ya gitu ya. Artinya kalau mata pelajaran dia anggaplah dia, makanya ini kan kurikulumnya, asumsi saya ini kan kurikulum merdeka kan nggak ada IPA IPS harusnya kan gitu. Jadi dia mungkin bisa menguasai mata pelajaran apa saja gitu, nanti dari situ akan diarahkan minat dan bakatnya berdasarkan itu tuh ya kategori 2 tadi tuh gitu, penggali minat dan bakatnya gitu.
Oke, jadi highlight garis pentingnya di jalur SNPTN ini yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah 50% ini seluruh mapel termasuk adalah mapel kedaerahan gitu ya, itu jadi pertanyaan. Ya, jadi teman-teman tunggu LTMPT nanti rilis gitu ya. Tapi kalau dari sepemahaman saya ya teman-teman, kayaknya itu nggak akan dilibatkan, kayaknya ya. Tapi kita masih nunggu kebijakan karena kalau itu dilibatkan nanti muloknya, muatan lokalnya itu kan nggak sama setiap daerah gitu. Nah pastinya panitia akan menyeragamkan itu gitu. Nah kita masih belum tahu nih nanti kayak gimana nih polanya nih dari LTMPT nih gitu ya. Terus terkait dengan maksimal 2 mapel pendukung prodi juga teman-teman harus jeli terkait dengan prodi yang dipilih. Terus nilai mapel teman-teman kira-kira bagus nggak di 2 mapel tersebut gitu. Nah ini juga menjadi planning ya, mulai dari sekarang searching atau browsing terkait dengan jurusan-jurusan tertentu, dia belajarnya apa aja yang dominan gitu ya. Nah kira-kira mapel yang berhubungan dengan di sekolah tuh apa saja gitu. Oke. Jadi itu untuk SNPTN ya teman-teman. Jadi hanya itu sih yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri ya, yang berubah di SNPTN. Nah sekarang kita masuk ke SBMPTN nih, Kak Chandra. Nah ada yang pertanyaannya banyak banget ini ya. Maaf ya, nanti kita tunda dulu ya pertanyaannya sampai kita bahas beberapa dulu nih. Oke, Pak Chandra, terkait SBMPTN ini kan kata Mas Menteri tidak ada lagi tes mapel gitu ya. Nah dia nggak menyebutkan TKA sih, nyebutnya mapel gitu. Kita nggak tahu nih, ini bisa diartikan lain atau enggak ya. Terus sekarang hanya ada TPS. Nah, TPS-nya ini tes potensi skolastik, kognitif, ya. Lalu penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, gitu. Nah, beliau pun menyampaikan bahwa penalaran matematika ini menyangkut logika dalam konteks real, gitu. Sehingga mereka atau peserta mampu membaca matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan tapi dalam logika. Terus begitu juga dengan literasi. Yang diajarkan bukan sekedar bukan sistem ya, apa namanya kalau bahasa Indonesia itu? Saya lupa. Jadi harus mengerti esensi bacaan ya, bukan dalam konteks kebahasaannya, tapi mengerti esensi bacaan. Nah, ini gimana nih Kak? Apakah sama TPS yang sebelumnya dengan TPS yang beliau sebutkan ini masih sama nggak sih sebenarnya gitu? Ya, ini kecil ya suaranya, jelas ya suaranya. Jelas ya, jelas. Ya jadi kalau ini kan yang dituliskan sama di paparan Mas Menteri tadi itu sebenarnya bahasanya mirip seperti informasi-informasi terkait dengan subtes ya. Jadi ketika pertama kali muncul TPS dulu ya. Jadi namanya TPS sama TKA gitu kan. Di TPS itu kan juga ada itunya tuh, ada penjelasannya tuh. Tapi saya tadi belum sempat cari ya. Tapi bahasanya kurang lebih pemahaman kognitif, tapi nggak pernah menyebutkan bahwa dia itu tentang penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis gitu ya. Atau pengetahuan kuantitatif. Itu nanti artinya ketika nanti diterjemahkan dalam bentuk tes, mungkin nanti nama subtesnya beda dengan apa yang disebutkan di sini gitu. Jadi kan kalau di sini kan disebutkan nih yang ada hanya tes skolastik. Nah, berarti kan TPS maksudnya ya. Yang mengukur potensi kognitif. Artinya bisa jadi nanti namanya subtesnya itu bukan subtes kognitif gitu ya. Karena kalau dari contoh soal yang dipaparkan itu kalau nanti bisa lihat di slide-nya itu kan nanti ada contoh soal tes yang menguji potensi kognitif tuh. Nah itu adalah salah satu contoh soal yang sebenarnya sudah muncul di tahun lalu ya, di tahun 2022 kemarin ya. Ini ada di subtes penalaran umum gitu. Jadi artinya sebenarnya bisa jadi sebenarnya TPS modelnya sama seperti tahun ini ya, tahun lalu ya, maksudnya tahun 2022, UTBK tahun 2022. Cuman yang disampaikan Mas Menteri ini sebenarnya dia mengacu dari apa yang sudah sebelum-sebelum sudah disampaikan terkait dengan AKM sih sebenarnya gitu ya, tentang AKM. Jadi bahasa-bahasa itu misalnya literasi, numerasi gitu kan gitu, kayak gitu sih Pak Roni ya. Iya, beliau juga soalnya juga yang ditampilkan model soal AKM ya. Iya, tadi beliau juga menyampaikan soalnya mirip dengan asesmen ya, AKM itu ya. Jadi kalau kita lihat nanti apakah dia berubah nama seperti kalau sekarang kan ada istilah PU ya, PKU ya, dan seterusnya.
Nah, kalau apakah tes nanti itu akan menjadi berubah? Karena di sini ada penalaran matematika gitu. Terus ada potensi kognitif nih, jadi kayak istilah baru dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022 gitu ya. Nah, tapi konteks TPS ini kayaknya nggak jauh beda dengan tahun 2002 untuk kualitas soal. Karena tadi juga disebutkan sama Mas Menteri ya, beberapa contoh soal ya, Kak Chandra ya. Cuman bisa jadi yang terjadi kalau misalkan memang seperti ini, mungkin ada perubahan nama gitu. Karena di sini ada penamaan sendiri penalaran matematika. Karena dulu itu tahun sebelum adanya TPS ya, kalau nggak salah ada yang disebut dengan matematika dasar ya Kak Chandra ya. Nah, di matematika dasar itu IPA IPS juga dapat tuh. Nah, cuma berubah lagi, bertransformasi terus nih teman-teman. Nah, sekarang kita nggak tahu nih, kita masih nungguin LTMPT nanti bikin kebijakannya kayak gimana namanya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Chandra yang masuk, saya sebutin ya. Boleh. Oke. Wah, ini yang tadi nih. Kak, ini kebijakan yang benar pasti kira-kira kapan sih? Ya, masa iya dadakan semua ya? Ini kayaknya dari Rahma ya, Rahma HZL. Oke. Dia nanya gitu nih, kira-kira kapan nih Kak kebijakan yang pasti? Ya, masa dadakan ya? Kayak tahu bulat digoreng dadakan masa gitu. Kalau saya presidennya saya langsung kasih tahu nih tanggalnya, cuman saya bukan presiden ya. Mas Menterinya. Nah, kita bukan panitia yang pasti, ya. Iya, kita bukan panitia kan, kita juga coba menerjemahkan apa yang disampaikan Mas Menteri pada hari ini ya gitu. Tapi dari sepengalaman tahun-tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, biasanya panitia LTPT itu secara gamblang sih menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau walaupun nggak sampai detail banget ya, tentang proses seleksi PTN ini ya, baik di jalur SNMPTN, SBMPTN. Biasanya tuh di menjelang awal tahun ya, awal tahun. Seingat saya tuh kalau misal awal Januari ya Kak, biasa Kak. Iya, jadi seingat saya tuh biasanya kalau mulai tahun ajaran di semester 2 itu ya di Januari itu, antara tanggal 4 atau tanggal 5 gitu ya. Biasanya tuh rilisnya di awal-awal tahun gitu ya, awal-awal tahun. Ya, jadi ini Rahma ya, kita bukan panitia ya, jadi kita nggak tahu kapannya. Tapi biasanya setiap tahun itu di bulan Desember akhir atau di awal Januari itu biasanya sudah rilis informasi dari panitia LTMPT gitu ya. Nah, terus ada lagi nih Kak yang nanya, Kak kalau SNPTN, nih SNPTN kan ada 2 mapel yang tertinggi. Nah, semisal yang paling tingginya PAI, berarti harus masuk jurusan yang tentang keagamaan, kayak jurusan di UIN gitu. Nah, jadi dia berpatokannya ngelihat kemampuan dirinya, Kak, gitu, bukan ngelihat jurusan yang mau dipilihnya. Nah, itu gimana katanya? Yang SNMPTN ya berarti ya? Iya, ini SNPTN. Ya, kalau SNMPTN itu kan tadi disampaikan kalau dari yang disampaikan Mas Tri itu komposisinya kan tadi 50% keseluruhan nilai rapot sama 50% maksimal ya. Dari minat dan bakat gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama itu yang paling utama di garis bawah itu adalah minat dan bakatnya dulu sebenarnya gitu. Jangan lihat dari nilai rapotnya dulu ya kalau yang di komponen kedua ya gitu. Iya, mungkin teman-teman juga bisa mengukur dirinya ya. Misalkan pengen masuk jurusan matematika, tapi matematikanya jelek kan aneh juga itu kan. Mungkin harus mencerminkan dirinya juga gitu. Nah, kalau PAI-nya besar, bisa jadi teman-teman punya potensi di situ. Tapi nggak mesti harus ngambil itu gitu maksudnya. Jadi bisa jurusan yang lain yang kalau teman-teman minat ya diambil. Tapi kalau misalkan nilai PAI-nya besar, terus kemudian teman-teman nggak minat masuk jurusan PAI, ya jangan gitu ya. Nah, oke, masih ada nih pertanyaan Kak. Sebelum kita masuk ke mandiri nih, terakhir. Berarti setiap jurusan yang mau kita ambil itu mapel yang harus ditingkatkannya beda-beda ya Kak. Oke. Ini masih SNPTN nanyanya. Ya. Mapel apa nih tadi? Berarti setiap jurusan yang mau kita ambil itu mapel yang harus ditingkatkannya beda-beda ya Kak. Ya, betul. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, dari siapa tadi namanya? Dari Nazwah, ya Nazwah PS. Oke, masih ada teman-teman pertanyaan? Di atas banyak banget ya. Kok angkatan kita jadi awal bahan percobaan mulu sih Kak?
Jangan curhat ya. Dia curhat di sini. Ya, teman-teman jangan selalu fokus sama lingkungan atau kebijakan yang turun, tapi fokus aja sama persiapan itu intinya gitu ya. Nah, lalu untuk yang les di NF, persiapan UTBK-nya gimana materinya, Kak? Oh, ini ada yang nanya nih, Kak. Ya. Ya, yang pasti kan tadi ya di awal kan saya sampaikan bahwa yang berubah signifikan yang udah disampaikan oleh Mas Menteri itu kan terkait dengan seleksi UTBK ya. Tapi pelajaran-pelajaran lain seperti di luar TPS ya, di luar TPS itu kan masih ada di seleksi SNMPTN. Artinya buat yang masih kelas 12 nih ya, buat yang kelas 12 masih tetap fokus ya dengan pelajaran-pelajaran di luar materi yang ada di TPS gitu ya. Kalau di TPS bisa dibilang materinya itu matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Berarti di luar materi itu ya tetap fokus untuk mempersiapkan diri ya. Kalau ternyata memang kebijakan ini udah diterapkan di tahun 2023 nanti gitu. Artinya dibagusin lagi ya nilai rapotnya, mungkin yang tersisa tinggal semester 5 ini dibagusin lagi ya supaya nanti punya peluang lebih besar lah untuk mendapatkan jatah di seleksi SNMPTN-nya gitu. Dan untuk kan masih ada jalur mandiri juga gitu kan, dan mandirinya juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri itu dengan format yang terbaru ya. Artinya ada kemungkinan ya masih akan berguna juga tuh TKA-nya tuh di jalur mandiri ya. Makanya jangan terlalu kita fokus nih karena UTBK-nya TPS saja udah, berarti pelajaran yang lain kita abaikan ya. Padahal pesannya itu adalah mengoptimalkan seluruh pelajaran itu gitu. Jadi harapan Mas Menteri justru semua pelajaran dianggap penting justru deh. Coba kalau diperhatikan lagi ya, seluruh pelajaran itu dianggap penting gitu, karena itu akan punya dampak yang signifikan juga di mungkin di kampus ya, nanti di kampusnya gitu. Oke, teman-teman. Nah itu siapin diri untuk PK. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra masuk banget tuh. Jadi di Mandiri pun kita belum tahu kan sistemnya seperti apa. Ya, ini langsung aja nyambung ke Mandiri ya terkait dengan kebijakan yang terakhir tadi. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah masih belajar TKA atau enggak, ya TKA itu masih bermanfaat buat teman-teman yang mau ikut seleksi mandiri jika mereka menggunakan jalur tes tulis gitu ya untuk jalur mandirinya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan kebijakan untuk seleksi mandiri itu adalah beliau menyampaikan seleksi mandiri sekarang itu tidak memiliki standar transparansi gitu ya. Nah, lalu kemudian tadi beliau menyampaikan dari kementerian akan membuat standar transparansi. Berarti ada standar yang harus dipenuhi dalam hal seleksi mandiri ya oleh masing-masing PTN yang mau melaksanakan tes mandiri. Nah, apa aja? Nah, pemerintah tadi mengatur transparansi pertama, kuota. Jadi nanti setiap PTN wajib mendeklar kuotanya berapa yang disediakan. Nah, kan selama ini kita ngelihat beberapa PTN tuh nggak dimunculin tuh kuotanya tuh. Yang selama ini kita ikut jalur mandiri ya tahun kemarin ya, tahun 2022 ya. Tapi ada beberapa yang memunculkan ya, kayak UI, kalau UI dia setiap tahun dia memunculkan tuh kuotanya berapa gitu ya. Lalu kemudian yang kedua metode penilaiannya. Nah, metode penilaiannya juga harus diumumkan kayak gimana tadi gitu ya. Apakah pakai apa gitu ya? Apakah pakai nilai tes UTBK atau ada tes sendiri jalur mandirinya gitu ya. Dan yang ketiga besaran biayanya. Nah, besaran biayanya juga wajib dideklar sama masing-masing PTN ya. Karena masih banyak beberapa PTN yang dia tidak mendeklar atau mempublikasi ya jumlah biayanya, jadi nggak transparan gitu teman. Dan yang ketiga, yang terakhir dibukanya karena laporan jika ada pelanggaran. Dan mungkin ini merespon beberapa kejadian tahun ini ya, yang ada petinggi universitas tertentu yang diamankan ya sama penegak hukum karena kasus suap menyuap seperti itu. Nah lalu kemudian ada ketika sudah seleksi PTN itu wajib untuk mengumumkan kuota yang terisi dan yang tidak terisi gitu. Lalu ada masa sanggah yang diberikan, lalu kemudian ada tata cara untuk masa sanggahnya seperti apa ya, dan kemudian disediakan juga kanal laporan. Nah ini dengan kebijakan kayak gini gimana nih Kak untuk jalur mandiri ini kira-kira? Apakah menguntungkan peserta ya, atau justru ini membuat tidak menguntungkan bagi orang-orang yang ingin
lewat jalur belakang gitu ya. Nah, gimana nih Kak untuk jalur mandiri? Ya, nanti yang perlu kita tunggu dari LTMPT adalah komposisi ya. Kalau nggak salah komposisi dari SNMPTN berapa persen gitu ya. Jatahnya kayak kalau nggak salah belum disampaikan di kebijakan yang tadi pagi ya, Mas. Iya, belum ada kuota resmi terkait jalur-jalur masing-masing. Betul. Nah, itu yang perlu kita cermati nanti. Tapi kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Mas Menteri ini kan sebenarnya yang paling penting adalah transparansi ya. Jadi transparansi dari setiap PTN terkait dengan membuka jalur mandiri gitu kan. Dari mulai menyampaikan kuota, berarti nanti kita bisa tahu nih dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lewati di SNMPTN, SBMPTN. Nah, kira-kira kita punya peluang nggak nih nanti di jalur mandiri? Karena kuotanya lebih jelas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harapannya gitu ya. Kemudian metode penilaiannya tuh, metode penilaian itu kan di sini disebutnya sih terdiri atas ya. Saya nggak tahu nih terdiri atas itu apakah semuanya nanti akan dilalui oleh peserta jalur mandiri. Ada tes secara mandiri gitu kan. Bisa juga kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi yang kalau nggak salah di sini sebelumnya itu di Sumatera ya, Pak Roni ya. Yeah. Yang namanya apa? SPMB ya. SPMB. Iya, SPMB. Kayaknya berarti metode penilaian ini maksudnya mungkin ada pilihan-pilihan ya. Jadi ada perguruan tinggi yang nanti dia membuka secara mandiri seperti UI dengan SIMAK-nya, UGM dengan UTUL-nya gitu ya. Dan mungkin di beberapa PTN lain dan mungkin ada beberapa PTN yang akan bergabung gitu. Tapi kan ini masih dinamis ya. Apakah nanti seperti apa bentuknya? Atau bisa juga nggak perlu tes lagi, pakai nilai dari hasil seleksi nasional gitu kan. Maksudnya mungkin dari SBM ya, dari nilai dari sertifikat SBM, atau mungkin pakai format lain yang ditetapkan oleh PTN gitu. Yang pasti sih sebenarnya yang paling penting di sini adalah transparansi itu gitu ya. Karena selama ini kan image-nya kalau jalur mandiri itu kalau kita pas-pasan ya, orang tua kita pas-pasan dari ekonomi yang biasa-biasa aja kayaknya agak sulit gitu ya. Iya, karena banyak pertanyaan juga terkait jalur mandiri. Kak, kalau saya mencantumkan penghasilan orang tua saya ini kecil, iya betul. Kira-kira jadi peluang diterimanya bagaimana gitu. Nah, mungkin dengan transparansi ini bisa memberikan keuntungan ya bagi kita karena tahu nih terkait dengan prosesnya seperti apa. Dan ini memang wajib diberikan oleh pihak universitas ya. Betul. Okay. Ini tambahan sedikit Karoni ya. Ya Kak. Untuk yang metode penilaian tuh misalnya tes secara mandiri, beberapa PTN itu dia nggak pernah tes mandirinya itu tanpa TKA. Jadi selalu ada TKA. Misalnya kayak SIMAK UI misalnya gitu ya. Dia selalu menyertai TKA tuh. Jadi walaupun waktu itu udah pakai TPS misalnya, TPS saja di tahun 2020, tapi di SIMAK-nya tetap pakai TKA tuh, Karun itu, seingat saya itu gitu. Di UGM juga seperti itu ya, di Unpad juga seperti itu. Artinya ketika ada PTN-PTN yang selama ini membuka jalur mandiri dan tesnya juga mandiri, maka dia masih tetap membuka menyertakan TKA sebagai alat tesnya gitu. Iya. Gitu. Jadi bagi teman-teman tadi yang nanya, kira-kira kita fokus ke TPS saja atau TKA juga? Nah, teman-teman bisa tetap prepare untuk TKA-nya kalau misalkan memang nanti mau ikut jalur mandiri. Tapi yang jelas kita akan tetap nunggu ya informasi resmi dari LTMPT terkait dengan teknis pelaksanaan tesnya itu seperti apa. Gitu. Jadi tetap nggak usah panik ya teman-teman, ya tetap tenang ya karena masih jauh nih perjalanan ya. Kalau stresnya sekarang nanti menuju ke pas lagi hujan udah tepar gitu ya. Nah, jadi tetap cool aja. Oke, Kak Chandra, ada yang mau disampaikan lagi Kak? Sebelum kita tutup, kita sudah hampir 45 menit nih. Silakan. Iya. Yang pasti ini kan informasinya masih bentuk kebijakan umum ya, karena nanti detailnya ada di LTMPT. Jadi artinya sampai akhir tahun ini kita tetap fokus dengan format UTBK yang lama aja gitu ya. Asumsi kita bahwa saat ini belum ada perubahan lah, karena kalau cuma TPS saja insya Allah sih untuk waktu 6 bulan ke depan ya, maksudnya dari start mulai Januari sampai nanti UTBK, insya Allah kalau misalkan kita fokus, kita belajarnya lebih giat lagi, insya Allah akan bisa menguasai soal-soal TPS itu ya.
Artinya sampai akhir tahun ini ya kita tetap ngikuti perkembangan, nggak usah panik, nggak usah langsung ngambil banting setir, fokus TPS aja gitu kan, gitu. Jadi tetap asumsi kita bahwa persiapannya itu masih sama seperti persiapan yang dilakukan di UTBK 2022, itu aja sih pesan saya gitu. Oke, terima kasih Kak Chandra. Ini udah banyak banget yang gabung hari ini, hampir 300 ya. Tadi yang standby ya, yang standby untuk gabung dengan kita. Kayaknya kalau bolak-balik hampir 1000 lebih ya yang sudah gabung sama kita. Nah, teman-teman terima kasih nih semuanya sudah gabung di obrolan sore bareng NF. Dan semoga nanti ke depannya kita akan coba adain obrolan-obrolan yang kayak gini ya. Dan kita akan coba sediakan kepada teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal ya seputar pelaksanaan tes UTBK, tes SNPTN dan juga jalur mandiri. Nah, untuk itu terima kasih Kak Chandra atas waktunya. Ya, ini orang sibuk ya, saya ganggu waktunya. Nah, untuk biar adik-adik lebih tenang lah Pak Roni ya. Untuk ngasih informasi kepada teman-teman yang sudah gabung di NF atau yang udah gabung dengan IGNF tapi belum gabung sama NF gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya informasi ini. Sampai ketemu lagi nanti di IG live selanjutnya bareng NF ya. Selamat melaksanakan sholat maghrib bagi teman-teman yang akan melaksanakan sholat maghrib yang muslim ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama Kak Roni.